Kenapa yang disebut dengan khulafa Rashidin hanya 4 sahabat? Apa setelah Ali meninggal sudah tidak ada lagi dari kalangan sahabat yang masih hidup? Khulafa Rashidin memang dibatasi oleh para ulama dengan 4 orang itu, karena memang Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, bahwasanya khairul qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Fase masa yang terbaik adalah fase di mana aku ada, ya, aku masih hidup, itu kan, pada saat aku masih hidup. Dan kita tahu fase hidupnya Nabi SAW, gitu kan, berapa lama beliau hidup, ya, itu 63 tahun Nabi SAW, ya, bahwa 63 tahun beliau meninggal, dan abad itu kita tahu 100 tahun, gitu kan. Sementara Khulafa Rashidin berakhir itu di tahun 40 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu itu meninggal di tahun 40 Hijriah. Berarti kalau kita tambah umur Nabi SAW 63 ditambah 40 tahun itu sudah 103 tahun. Makanya para ulama mengatakan masa Khulafa Rashidin yang dimaksud adalah masuk dalam hadis tadi qarn, abad yang terbaik, di abad di mana aku hidup, lahir sampai meninggal, kemudian diikuti dengan 4 orang setelahnya. Juga dari sisi lain secara histori, setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal, tidak ada lagi dari mubasyirin bil jannah yang dijamin masuk surga yang menjadi khalifah. Karena waktu meninggalnya itu Ali radhiyallahu anhu, maka ada 3 khalifah yang sangat berdekatan waktunya waktu itu. Hasan anak Ali radhiyallahu anhu yang sempat dipilih oleh masyarakat Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan, dan itu sempat menjadi khalifah kurang lebih 6 bulan. Kemudian datanglah Muawiyah dari negeri Syam, yang akhirnya Hasan radhiyallahu anhu bertanazul. Arti tanazul ini memberikan, ya, khilafah kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Ini terjadi. Kemudian setelah khalifah Muawiyah meninggal, Muawiyah adalah sahabat tapi bukan seorang yang dijamin masuk surga, gitu kan, karena di kalangan sahabat itu yang dianggap ulamanya adalah yang dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Ditunjuk, dan itu cuma 10 orang kan di antara sahabat yang memang ditunjuk oleh Nabi SAW. Artinya langsung ditunjuk, ya, kamu terus, gitu, ya. Maka di sini dikatakan Muawiyah bukan termasuk 10 orang itu. Setelah Muawiyah meninggal, datang Abdullah bin Zubair, sempat menjadi khalifah beberapa waktu di Mekah, ya, dan sempat bersaing dengan anaknya Muawiyah, Yazid, dan terjadi tentu pertikaian yang cukup panjang. Kisah itu ada sejarah sendiri. Tapi yang jelas kenapa Khulafaur Rasyidin, karena tadi masa 100 tahun abad pertama yang dianggap terbaik dari zaman Nabi SAW. Siapa khalifah maksudnya mungkin, ya, setelah Ali? Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, kisahnya sempat Hasan, kemudian 6 bulan datang Muawiyah, ya, yang diberikan langsung khilafah, ya, pada saat itu. Kemudian Muawiyah sempat memimpin beberapa tahun, kemudian setelahnya baru datang Abdullah bin Zubair, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, di Mekah. Itu kalau tidak salah berjalan khilafahnya 2 tahun bersamaan dengan khilafah Yazid yang ada di negeri Syam. Jadi waktu itu ada 2 khilafah, sampai Abdullah bin Zubair terbunuh, barulah kaum muslimin bersatu lagi di bawah naungan Yazid ibn Muawiyah. Dalam negara kita ini jika tidak mengorbitkan diri tidak akan bisa terpilih. Lalu bagaimana cara agar ulama dapat terpilih? Ya memang masyarakat yang milih, masyarakat yang mengorbit mereka, gitu kan. Jadi maksudnya di sini bukan dia yang bilang pilih saya, gitu kan. Kalau seorang alim, kalau kita lihat sejarahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kapan kira-kira mereka menyampaikan visi misinya? Kalau ada yang tahu buku sejarah nih, semua itu menyampaikan visi misinya setelah dipilih. Setelah dipilih, Abu Bakar itu mulai ceramah sampaikan visi misinya jadi pemimpin setelah dipilih jadi khalifah. Dianggap dia terbaik, baru dia mengatakan naik di atas mimbar, baru dia ceramah, gitu kan? Baru dia sampaikan, saya telah dipilih oleh kalian, padahal sebenarnya saya bukan orang terbaik di antara kalian, gitu kan. Kalau saya berbuat baik dan sesuai dengan hukum Allah, dukunglah. Kalau saya berbuat jahat, maka ingatkanlah saya, gitu kan. Semua orang yang lemah di antara kalian tapi dia benar, pasti kuat di mata saya. Semua orang yang kuat secara fisik dan harta tapi dia zalim, maka dia lemah di mata saya, sampai saya mengembalikan hak orang-orang yang terzalimi di tangan dia. Seperti itu. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah baru naik di atas mimbar, baru sampaikan visi misi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya begitu.
Kalau kita enggak, visi misinya banyak dari depan. Ya, waktu jadi pemimpin 5 tahun, Allahu a'lam dijalankan atau tidak. Jalanan tetap macet, sana sini tetap kemiskinan, Allahu a'lam ini kemana. Tanggung jawabnya hari kiamat besar. Ya. Menurut Ustadz, siapa pemimpin kandidat ya ulama di Indonesia yang pantas jadi pemimpin? Allahu a'lam. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu, gitu. Belum punya gambaran ya. Tapi kalau sudah ada kesadaran dari kaum muslimin di Indonesia tentang poin tadi yang saya sampaikan, kemudian disodorkanlah nanti oleh para masyarakat nih, orang alim ini, oh si fulan. Nanti kan kita punya gambaran dan tentu akan ada pengetesan, ya kan gitu. Nanti akan ada pengetesan, nanti akan dilihat kira-kira mereka lolos nggak, gitu kan? Bukan cuma sekedar alim, ya. Karena ini di Indonesia ini luar biasa nih, gelar ustaz sama kiai ini murah, ya. Kalau bapaknya sama kakeknya kiai juga anaknya, walaupun dia bodoh, gitu kan? Ya, atau ada yang lebih parah, Pak Haji nih. Ya. Pergi ke Saudi, pulang haji, tiba-tiba sudah jadi orang alim. Nah ini parah sekali. Tidak pernah paham halal haramnya Allah. Penanya memberikan salam, kemudian mengatakan, Ustadz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram. Ya. Ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau anda bilang, Ustadz saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton anda akan bergairah untuk melakukannya. Tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film, dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah, kemudian memang ya tujuannya untuk bisa dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin poster tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam pakaian mungkin, atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba anda di sini laki-laki ikhwas sekalian, bagaimana bisa anda tidak cemburu membiarkan istri anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu. Kira-kira apa yang terjadi pada istri anda? Tambah senang sama anda? Tambah benci, tidak akan suka dia, gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis ikhwas sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum gak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis. Orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak ikhwas sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Ya. Kata para ulama, diantara hikmah syar'i, kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar, dia bercadar misalnya istrinya,
Suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan. Bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita nggak cemburu melihat pasangan kita sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan, ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3,5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan, itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya. Udah cukup, gitu. Dan bahkan ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah, kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwas sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng, karena nggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai, akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak, makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam. Itu. Sudah banyak ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina, itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram. Apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri, perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik, sama saja walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain, gitu kan? Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah, itu akan merusak rumah tangga. Dan Allah alam, saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul pada saat kita bahas masalah pemimpin nih. Nggak tahu dari pintu mana sambungnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Apabila ada 2 calon pemimpin yang akan dipilih, salah satu dari 2 calon tersebut orang kafir, maka apakah kita boleh ikut pemilu agar pemimpin yang muslim jadi terpilih? Boleh. Memilihnya? Boleh, nggak ada masalah. Pilih, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu demo-demo, ribut, buat kekacauan. Nggak usah. Kalau disuruh milih-milih silakan. Kalau anda lihat ada maslahatnya, silakan milih. Ini selalu pertanyaan sama. Ini apakah antum dengan Dr. Syafiq Basalamah bersaudara? Beliau saudara saya tentunya dalam Islam, gitu kan? Sama-sama marganya Basalamah dan beliau seorang alim yang perlu kita hormatin, gitu kan? Beliau seorang doktor dari Madinah dan sangat mulia ya. Kalau saya melihat beliau masya Allah kapabilitas ilmunya sangat bagus, dan saya sarankan untuk ikhwah untuk belajar dengan beliau. Sering pertanyaan ini mungkin dikira karena sama-sama bahasa lama dianggap adik kakak gitu. Bahkan ada yang pernah tanya kepada saya, Ustadz Khalid kakak si Dr. Syafiq ini adik gitu kan, bagaimana orang tuanya didik sampai dua-duanya bisa doktor nih gitu. Jadi bukan begitu ya, jadi tidak ada hubungannya. Saya sampai sekarang, saya pernah komunikasi dengan beliau di telepon, saya tanya, dan beliau sendiri juga belum tahu karena beliau lahirnya di Jawa Tengah, saya lahirnya di Makassar gitu kan ya. Sama saja kalau ada orang yang dari suku apa, Bugis misalnya, sama-sama belum tentu ya satu keluarga gitu ya, Allah alam. Tapi jelas kembali kepada Adam dan Hawa satu gitu. Bagaimana dengan penetapan pajak oleh pemerintah, apakah wajib ditaati? Wajib ditaati, taati saja, nggak ada masalah, karena itu berbentuk sedekah untuk pemerintah dari seseorang individu di antara kita.
Jadi kalau kita misalnya mau rela bersodokah dengan individu, ya misalnya ada orang fakir miskin lewat kita sodokah, niatnya mendapatkan pahala, sama pajak yang kita berikan itu sodokah sebenarnya. Karena pemerintah itu kan akan dibayar gajinya, staf-staf, dipakai untuk perkembangan negara, berputarnya lah. Ya sama saja Anda membiayai negara Anda sendiri. Kenapa harus tidak bayar gitu kan? Sodokah itu tidak akan mengurangi harta seorang muslim. Jangan dianggap sebagai sebuah beban, walaupun sebenarnya hukum Islam ya, kalau yang benar itu tidak ada pajak, nggak ada pajak memang ya. Tapi pemerintah di sini kan punya maslahat melihat, mungkin dengan itu negara bisa berputar rodanya, gitu kan. Tidak ada pendapatan misalnya, begitu lain. Apalagi memang ada satu poin masalah pendapatan ghanimah, harta rampasan perang itu sudah tidak ada di negara-negara Islam sekarang, karena mereka tidak kumandangkan jihad, gitu kan. Zaman dulu itu termasuk sumber income terbesar bagi pemerintahan Islam itu adanya jihad, gitu, adanya jihad. Maka itu tidak ada sekarang. Maka sumber pendapatan cuma didapatkan dari hasil perputaran perekonomian saja, murni itu, gitu kan. Jadi itu wajar-wajar saja terjadi. Dan dalam Islam sebenarnya ada pemberian, justru pendapatan negara dianjurkan diberikan kepada para masyarakat yang dikenal dengan ataya, ya, dikenal dengan ataya dalam Islam. Jadi per individu, per kepala muslim itu di wilayah Islam wajib mendapatkan bagian dari pendapatan negara setelah dikeluarkan kebutuhan dasar negara. Dan itu berlaku di zaman khilafah Islam sampai Utsmaniyah terakhir kemarin itu masih berlaku, ya masih berjalan. Cuma sekarang karena sudah tidak ada wilayah menerapkan hukum Islam 100%, maka tidak ada namanya ataya. Kalau yang saya tahu sekarang di kerajaan Saudi juga itu ada ya, masih ada kalau tidak salah itu. Jadi ada orang-orang masyarakat asli Saudi pun yang di sana sudah warga negara atau memang dasarnya orang asli negara sana, itu mereka dapat. Jadi saya tahu walaupun dia tidak ada ijazah formal dari universitas mereka atau dari sekolah-sekolah, itu mereka tetap ditanggung oleh pemerintah, diberikan tiap tahun ada anggaran sendiri. Bagaimana hukumnya bekerja di bank-bank konvensional yang non syariah? Ana pernah dengar dari seorang ikhwah yang merupakan atasan Ana bahwa bekerja di bank-bank konvensional itu diperbolehkan karena kita hanya sebagai pekerja saja, dan upah dan gaji yang kita terima halal karena murni dari hasil kerja keringat sendiri, sedangkan yang menjalankan sistemnya adalah perusahaan. Ini atasan Anda ini cuma mau menghalalkan saja nih. Dari mana pintu dari mana Anda mengatakan kerja di bank ribawi itu halal? Sama saja kalau kita kerja di sebuah diskotik, saya nggak kerja, saya nggak minum khamar, saya nggak kumpul dengan lawan jenis, tapi saya kerja di situ, hasil keringat saya halal saja. Nggak bisa, akhi, nggak bisa. MUI sudah keluarkan fatwa, seluruh ulama dunia melakukan fatwa, bukan dari saya. Riba hukumnya haram dan bekerja di instansi itu juga haram. Bagaimana Ustaz, saya tidak punya tempat kerjaan lain? Anda kurang yakin kalau Allah memberikan rezeki. Kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini, dari atasan ini? Tidak bisa, saudaraku. Coba belajar kalau memang mau mencari pendapatan halal ya. Ini bukan masalah langsung saklek mengatakan itu tidak boleh, berarti nanti saya mulai besok sudah harus keluar. Loh, memang hukum agamanya begitu. Kalau seandainya saya nggak jawab begini, Anda mau saya jawab apa? Oh boleh, kerja aja. Oh saya nggak mau. Tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Akhirnya Anda bekerja, Anda dapat pendapatan, saya akan tanggung jawab hari kiamat depan Allah SWT. Itu berat, nggak mungkin. Haram. Bukankah sabda Nabi SAW, 1 dirham riba, 1 dirham riba, dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, 1 dirham riba lebih berat ya daripada 36 kali berzina. 1 dirham, berbahaya sekali. Riba dalam hadis ini dikatakan 73 tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang memzinai ibunya sendiri. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu? Dan subhanallah, siapa yang membuka pintu riba, hidupnya akan kacau, susah, gitu kan? Tidak akan berkembang-kembang, ya, terus saja begitu, dan permasalahannya akan terus dari utang ke utang, terlilit terus permasalahannya. Bahkan tidak banyak, mayoritas mereka meninggal dunia dalam kondisi berutang. Kenapa tidak buka pintu yang Allah halalkan? Allah kan membalas riba dengan transaksi jual beli kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah bilang, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya transaksilah, berdaganglah, gitu kan? Buka pintu perdagangan sendiri. Nggak ada yang atur waktu Anda, tidak terikat dengan pendapatan haram. Karena masalahnya yang ditanya kalau pendapatan haram, ikhwah, maka kita makan haram, anak-anak kita makan haram, istri kita makan haram, yang kita pakai semuanya haram. Sabda Nabi SAW, seseorang yang bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, rambutnya kotor, penuh dengan debu, miskin sekali, mengatakan, ya Allah berikan saya, ya Allah ampuni saya. Bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram?
Nggak boleh. Ya, ikhwas sekalian ya, ini adalah tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan main-main dengan masalah seperti ini. Allah SWT memberikan rezeki anda dari anda masih janin di rahim ibu anda, sampai anda anak, sampai anda mulai kuliah, sampai anda sekarang sudah jadi sarjana. Kemudian setelah itu anda baru bekerja 2 tahun, 3 tahun di sebuah perbankan konvensional yang ribawi. Lalu anda mengatakan saya tidak tahu mau makan apa sekarang kalau saya keluar. Terus mana yang 20 tahun yang lalu anda makan? Ya, kenapa kok anda tidak pernah bertanya seperti itu sebelumnya? Sekarang 2-3 tahun ini baru ketakutan. Salah sekali. Apa sabda Nabi SAW? Kalau seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya itu akan mengejar dia seperti kematian mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada sosok seseorang yang berjiwa, bernyawa, manusia atau jin yang akan meninggal dunia kecuali sudah istaufa rizku, dikasih semua rezekinya yang telah Allah janjikan, gitu kan? Semua sudah ada tercatat. Kenapa harus khawatir gitu? Gak usah khawatir. Ibnu Qayyim rahimahullah, sering saya ulangi statement ini, berkata, saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena 2 hal. Yang pertama karena Tuhanku Allah telah menentukan ajalku, tidak akan bertambah sehari, tidak akan kurang sehari, dan sudah menentukan rezekiku, maka tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Selesai. Tenang aja, orang mukmin tenang hidupnya, gitu kan? Kita pasti akan dapatkan semua apa yang Allah SWT janjikan. Tentu dengan ikhtiar ya, silakan ikhtiar, ya, silakan ikhtiar. Itu terbuka pintu ikhtiar. Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, rezeki seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan. Yang bergeletakan Anda bekerja tidak bekerja akan datang. Udara yang kita hirup, cahaya yang ditarik oleh mata sehingga bisa melihat. Lagi duduk, ini minuman jus yang disiapin buat saya tidak pernah minta, disiapin, warisan dikasih karena orang tua meninggal misalnya. Gak ada dalam usaha kita di situ, sudah bergeletakan, gitu kan? Sudah ada. Ya, tiba-tiba ditraktir makan oleh teman, ada yang bergelantungan, kita harus naik tangga untuk naik memetiknya. Ini mungkin orang sudah S1 mau S2 dulu deh naik, pas saya S3 supaya memang gaji saya lebih tinggi kalau saya ngajar di kampus misalnya, lebih punya ilmu dan seterusnya, atau membuka punya usaha satu, buka cabang lagi deh supaya bisa income lebih tambahan. Ini namanya bergelantungan. Ini siapa saja boleh lakukan, ikhtiar untuk menambah iya, tapi rezeki dasar yang sudah berjatuhan itu bergeletakan sudah ada sampai Anda meninggal. Itu nggak usah khawatir. Apakah sampai saat ini belum ada yang menjadi penghuni neraka? Mengingat Rasulullah SAW pernah bercerita tentang keadaan kondisi neraka yang sudah ada manusia dalamnya. Tidak ada penghuninya, sampai sekarang tidak ada. Neraka dan surga belum dihuni oleh manusia dan jin sampai sekarang. Nanti di hari kiamat. Yang Nabi SAW ceritakan itu adalah nanti akan ada di neraka seperti ini. Nanti akan ada di neraka seperti ini. Yang Nabi SAW pastikan azab itu seperti waktu hadis Isra dan Mi'raj adalah kisah tentang alam barzah, siksa kubur, bukan siksa neraka. Kalau siksa neraka Nabi SAW cuma menceritakan saja, cuma menceritakan di neraka nanti akan seperti ini gitu. Bolehkah kita ikut partai politik dengan tujuan menyelamatkan Islam, mengingat apa ini, musuh-musuh Islam sangat gencar memerangi kita? Bagaimana hukum memakai cincin? Ini yang lainnya. Kalau partai, Allahu alam, kalau pendapat saya pribadi ya, saya katakan sekali lagi, saya pribadi, saya tidak ikut. Kalau saya tidak ikut di partai, karena ada alasan. Kalau saya pribadi, Anda boleh nyimak, Anda boleh ambil ikutin, atau Anda tinggalkan, tidak ada masalah. Karena banyak dai-dai kita juga yang punya pendapat sendiri-sendiri dalam masalah ini. Setelah saya kumpulkan dari pendapat para ulama yang saya pernah belajar dari mereka, maka saya simpulkan untuk tidak ikut-ikutan. Karena mau tidak mau, dengan masuknya di partai politik ini, kita akan masuk ke kancah persaingan besar yang sedang ada nih. Seperti misal akan ada sogok menyogok, akan ada ini, akan ada itu, banyaklah pemimpin yang tiba-tiba dipilih, maka kita harus punya andil di situ. Dan berapa banyak sekarang partai Islam di Indonesia yang akhirnya tercoreng namanya, ada ini, ada itu, ada ini, macam-macam. Apakah dengan begitu mereka bisa memperjuangkan Islam? Allahu a'lam. Kalau saya melihat pribadi, umat ini butuh majelis ilmu itu yang diperlukan, gitu kan? Kita kalau subhanallah dengan majelis ilmu seperti ini, sederhana mungkin kelihatannya, tapi ini efeknya sangat besar. Bagaimana di pengajian, banyak pengajian saya yang hadir, ada seorang jenderal di polisi, ada yang di tentara itu hari, ada yang banyak sekali, ada yang ikut umroh dengan saya, pedagang-pedagang, ada pejabat-pejabat di pemerintahan. Pada saat mereka ikut umroh 9 hari saja reguler dengan saya pada saat itu, dan duduk beberapa hari,
terjadi perubahan yang luar biasa pada diri-diri mereka. Baru paham, oh iya begini ya, oh iya begitu ya. Saya cuma nyampaikan masalah ilmu. Ternyata dengan ilmu syar'i yang kita sampaikan, asal benar tuntunan wahyunya, itu sangat luar biasa efeknya. Itu kan sama, itu sudah lebih besar efeknya daripada kita masuk ke kanca-kanca yang akhirnya membuka pintu-pintu minimal. Ada pertanyaan pada hari kiamat depan Allah, kenapa kau begini dan kenapa kau begitu. Bukankah dalam hadis dikatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat secara individu sampai ditanyakan 4 hal? Umurnya di mana dia habiskan, itu kan? Masa mudanya, kemudian harta yang dia dapatkan dari mana dan akan kemana? Ya, di kemana dia keluarkan? Ini termasuk berhubungan dengan masalah politik, banyak sekali berhubungan dengan masalah keuangan. Berapa banyak teman-teman kita yang kita tahu sebelum masuk di partai politik, masya Allah, dalam ceramahnya, dalam dakwanya bagus. Begitu mereka sudah masuk ke partai politik ini, sudah toleransinya luar biasa. Udah nggak apa-apa ini, udah nggak apa-apa itu, udah nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ya, semuanya nggak apa-apa, gitu kan? Jadi masalah. Apakah anda jamin 1-2 orang masuk ke anggota dewan kemudian bisa mengubah yang sekian ratus? Tidak, saudaraku. Itu pemahaman yang sempit. Kan seakan-akan tidak ada jalan lain kecuali itu, gitu kan? Padahal sebenarnya masih bisa dengan cara lain. Allah SWT memberikan hidayah kepada orang. Kita punya doa, kita lebih leluasa sebenarnya di luar kanca itu kita keluar. Dari luar kita bisa memanage atau bisa memperbaikinya. Allahu alam. Ini pendapat saya ya. Jadi anda boleh milih, boleh ikuti, boleh enggak. Kalau pakai cincin dalam Islam boleh saja. Laki-laki perempuan tidak ada masalah. Cuman ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, hindari 2 jari ini. Meletakkan cincin di 2 jari ini, telunjuk dan jari tengah. Karena memang ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya, menggunakan cincin di sini di 2 jari ini menyerupai kaum Lut, dan kaum Lut adalah kaum yang disiksa oleh Allah SWT, sementara kita tidak dibolehkan menyerupai kaum yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Kalau perempuan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi itu pun dianjurkan mereka menggunakan, dan ulama menitik beratkan karena yang ada hadis cuma 2 jari ini, maka 3 jari berarti dibolehkan untuk menggunakannya. Tapi Nabi SAW bagi laki-laki menggunakan di jari kelingking beliau SAW, itu kan, beliau menggunakan cincin itu dibolehkan, dan beliau menggunakan di sisi kanannya. Jadi itu boleh saja. Kalau yang saya sarankan untuk dijauhi bagi laki-laki terutama, dan ini perempuan juga ya, masalah menggunakan cincin perkawinan, ikhwan. Itu simbolik saja. Di negara-negara barat, negara orang muslim, mereka sengaja menggunakan itu supaya memamerkan kepada orang, saya sudah menikah, gitu kan? Saya sudah menikah, sehingga saya sudah terikat dalam pernikahan dan saya tidak akan melakukan hal A, B, C. Padahal sebenarnya mereka tetap melanggar. Dalam Islam itu bukan cincin yang menahan orang, tapi imannya. Gitu kan? Iman dalam hati, bukan cincin. Kalau saya sudah nikah, ditanya sudah nikah, orang mukmin tidak akan bohong. Iya, sudah menikah, selesai, gitu kan? Saya tahu saya punya pasangan, halal yang Allah berikan, selesai. Tidak perlu diberikan simbolik yang sebenarnya itu malah menyerupai kaum orang-orang non-muslim, yang akhirnya masuk dalam hadis Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Bagaimana agar keyakinan kepada Allah tetap konsisten dan keyakinan itu berasal dari hati? Ilmu. Tidak ada yang lain kecuali ilmu. Beda, ikhwah dan akhwat sekalian, anda hadir tadi di sini dengan sebelum hadir. Coba ya, tanya diri sendiri, pasti beda. Kalau makin bertambah ilmu, maka iman kita akan bertambah. Kalau iman ini maksudnya keyakinan ya, akan bertambah. Dan kalau bertambah iman, amal solehnya akan bertambah otomatis. Makanya jadwalkan. Kalau seandainya anda bisa mampir di sebuah rumah makan karena merasa lapar secara jasad, maka ruh anda juga lapar, butuh ilmu. Makanannya ruh itu ilmu. Ya, jadi kalau kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bijak adalah orang yang bisa memberikan makan kedua hal yang ada pada tubuhnya, jasadnya dan ruhnya. Banyak kita memberikan makan sampai kenyang, sampai badannya gemuk jasadnya, tapi ruhnya kempes kurus, nggak ada sama sekali isinya. Nah, orang yang seperti ini akan terbawa dengan air, dengan angin ya, terbawa angin ya. Dia bisa kemana saja. Jadi kalau badannya jatuh ya dia jatuh juga semua. Tapi kalau ruhnya kuat, walaupun jasadnya lemah, terbalik gitu. Kata para ulama, kalau ruh itu yang gemuk, yang kuat, walaupun jasadnya kecil, maka akan bisa ya menaklukkan dunia ini. Julaibib, sahabat Nabi yang mulia, badannya kecil sekali, tapi dia masuk ke kancah peperangan di perang Uhud dan membunuh 7 orang kafir. Badannya kecil sekali, tapi dia berani dengan ruhnya. Banyak orang yang jasadnya besar tapi ruhnya kecil, maka tidak berani buat apa-apa. Bahkan mau wudhu aja malam ketakutan, gitu kan?
Tapi kalau ruhnya kuat, makanan ruhnya luar biasa ilmu syar'i, walaupun dia kecil tinggal di tengah hutan pun tidak ada masalah bagi dia. Gitu kan? Jadi sebenarnya harus ruh kita yang digemukkan, atau paling tidak normalkan ya, standar jasad makan, ruh juga makan. Jadi ilmu intinya. Maksud saya di sini ikhwas sekalian, tolong luangkan waktulah. Seminggu sekali aja seperti Anda hadir setiap Rabu masih kurang, apalagi kalau sebulan sekali, apalagi kalau cuman kapan waktu selingan saja, bakal kacau gitu kan, bakal kurus ruh kita itu. Dan ini sayang, kalau kurus lama-lama bisa mati ruhnya, bisa keras hatinya.